Oke, selamat datang teman-teman semua ya di acara ILC, High Community Level Up Club ya. ILC ini apa sih teman-teman? Nah, ini ILC adalah sebuah acara yang kita buat ya. Perkenalkan juga buat yang belum kenal. Nama saya Juanda Rovelim. Ya, saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Ya, saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia, Certified Trainer, founder dari iCommunity dan Digital Marketer. Beberapa karya saya juga ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit juga cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku juga Naked Sales, e-book Fiction, dan Game Card Digital Marketing is Fun. Nah, apa itu iCommunity teman-teman? Ya, iCommunity itu adalah sebuah platform ya dengan visinya adalah menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Ya, dengan misinya kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline di komunitas kita adalah Share Network, Grow Network. Nah, sedangkan tujuan dari iCommunity, ya, kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, serta menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, dan membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita juga memiliki kode etik ya, teman-teman, di mana di dalam kode etik ini kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu tadi sekilas tentang iCommunity, teman-teman. Dan malam hari ini kita sangat luar biasa sekali. Kita akan mendengarkan suatu insight yang luar biasa nih. Ya, ini kalau saya bilang baru kali ini ya kita berbahas tentang logistik seperti itu. Ya, dan pembicara kita juga luar biasa. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol ya di bisnisnya ya di bidang freight and forwarder. Maka tanpa berlama-lama lagi kita sambut saja Bapak Eksario Widi. Tepuk tangan teman-teman. Silakan Pak Eksario. Ya, thank you Pak Juanda. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Ya, saya Eksario Widi. Ya, saya di sini berbicara sebagai founder maupun direktur dari PT Paramalip Loka yang membranding diri sebagai Paloka Logistik Surabaya. Kita di Indonesia ini ada 4 kantor ya, di Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Denpasar. Seperti itu skop bisnis kita sebagai jasa layanan freight forwarder ya, untuk memfasilitasi para pebisnis apa namanya kecil maupun besar dalam mengirimkan barangnya baik domestik, ekspor maupun impor. Seperti itu ya Pak Juanda. Ya, nah, Pak Eksario ada slide yang mau di-share? Oke.
teman-teman sambil menunggu juga nanti bisa persiapkan pertanyaan ya. Jadi nanti mungkin sambil diskusi juga buat teman-teman yang ingin mengetahui ekspor impor ya, ataupun tentang freight and forwarding ya. Sambil Pak Eksarionya menyiapkan slide-nya. Ya. Nah, sementara ini lagi disiapkan dulu Pak ya. Siap. Kita langsung apa namanya live aja ya Pak ya. Ya, Seperti itu. silakan Pak. Oke teman-teman, thank you sekali udah dikasih kesempatan ini dari teman-teman iCommunity ya untuk saya dikasih wadah di sini dalam mempresentasikan bisnis saya dan diri saya ya. Dalam hal ini saya Paloka Logistik ya. Paloka Logistik ini adalah perusahaan freight forwarder yang sudah berdiri dari tahun 2014 ya teman-teman, yang sudah mengantongi izin SUJPT ya, yang dikeluarkan dari Dinas Perhubungan ya, yang mana itu adalah syarat wajib dari perusahaan freight forwarder ya, seperti itu. Dalam perjalanannya dalam 10 tahun ini, karena kita Paloka Logistik ini sudah berjalan sejak tahun 2014 ya, hingga saat ini, jadi sudah 10 tahun ya, hampir 10 tahun di September 2024 besok ya. Layanan bisnis kita yaitu pengiriman barang, baik itu ekspor impor domestik ataupun dalam hal LCL, full container maupun project cargo. Layanan logistik layanan logistik ya, FCL, LCL, door to door juga ya, door to door warehousing, undername biasanya UMKM itu tidak mengenal istilah dari undername ya. Di luar itu kita juga ada jasa tracking, insurance kargo maupun kurir paket. Jadi kalau digabungkan semua ini ini sudah menjadi layanan all in ya, dan sangat sekali membantu bisnis UMKM dalam menjalankan bisnisnya ya, baik itu mau ekspor maupun impor. Jadi tidak usah pusing lagi dari pihak UMKM untuk memikirkan gimana ini barangnya mau ngirim barang ke customer maupun mau impor barang dari negara lain masuk ke Indonesia. Biasanya ada customer yang agak customer yang banyak customer yang bingung soal mau ekspor seperti apa, mau impor seperti apa, dan juga ini apa legalitasnya seperti apa. Harus mempersiapkan legalitas, tapi dealnya dengan buyer itu belum deal gitu. Apa sudah deal, tapi memikirkan untuk legalitasnya. Jadi malah nggak jadi bisnis malahan. Nah, seperti itu. Di sisi lain, jangkauan bisnis kita itu Paloka Logistik telah menjalin hubungan bisnis di Asosiasi Freight Forwarder seluruh dunia, lebih dari 250 negara ya. Dan kita sangat kuat sekali dalam jaringan internasional ya. Itu yang bisa itu nganu ya nilai positif sekali dari kita yang sangat kuat untuk memberikan layanan door to door ke customer. Seperti yang tadi ya, kendala yang dihadapi ya, yang dihadapi oleh customer itu biasanya ini. Yang pertama itu sulit sekali mencari penjual di pasar internasional. Yang kedua, sulit sekali memberikan kepercayaan dalam hal pembayaran kepada pembeli dan penjual. Sulitnya apa? Biasanya seperti ini, dari penjual, dari eksportir ya, dari supplier. Dia takut barangnya ini nggak dibayar. Dia takut sudah bikin barang, ternyata di cancel gitu kan. Dia takut ini apa namanya
jika barang sudah sampai sana ternyata tidak dibayar oleh ini oleh pembeli ya. Di sisi lain seperti halnya sama, yaitu dari hal importir ya, pembeli di destinasi ya. Itu pembeli di destinasi dia ini juga sama, dia merasa kurang percaya dengan penjual atau eksportir, yang mana kalau dibayar nanti barang tidak sesuai, kalau dibayar nanti barang tidak dikirim. Nah, seperti itulah, hal-hal seperti itu. Terus minimnya pengetahuan metode pembayaran dalam perdagangan internasional itu juga menjadi tolak apa namanya, tolak ukur ya, orang akhirnya nggak jadi ekspor atau nggak jadi impor seperti itu. Yang keempat, tidak tahu aturan larangan dan batasan barang yang diimpor. Misalkan mau impor ini tekstil, mau impor produk kayu, mau impor produk apa aluminium, nah seperti itu. Itu kan ada larangan dan batasan ya. Termasuk juga mau ekspor yang mana itu ekspor produk yang ada larangan dan batasan itu harus dilengkapi dengan beberapa dokumen ya, dokumen yang diminta yang harus disesuaikan lah ya oleh peraturan yang ada di Indonesia. Yang kelima, tidak punya legalitas perusahaan. Biasanya eksportir UMKM atau pemula itu dia bingung memulai dari mana. Apakah dari legalitas, apakah dari pembeli, apakah dari apa namanya, ya bingung lah dia, bingung pasti. Karena dia tidak punya legalitas perusahaan dan izin ekspor impor dari barang atau komoditi tersebut. Yang keenam, yang paling fatal itu bingung menentukan biaya logistik. Setelah semua itu dikelompokkan, dia bingung menentukan biaya logistik dan tidak punya kenalan forwarder yang kompeten untuk diajak diskusi. Dan kenapa freight forwarder itu harus di era sekarang ya, harus wajib melakukan pemasaran secara digital. Karena supaya mudah mengikuti perkembangan zaman di bisnis logistik ini. Karena saya di tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 itu masih sangat banyak pelayaran yang memakai fax untuk mengirimkan dokumennya, fax itu. Tapi di zaman sekarang sudah tidak ada lagi fax. Fax bahkan sudah tidak ada, sudah nggak ada lagi orang yang nanya nomor fax berapa gitu kan. Berarti zaman sudah berubah. Pelayaran sudah punya platform sendiri untuk memfasilitasi customernya, meskipun itu berbeda-beda ya, untuk memproses booking dan lain-lain. Bahkan zaman sekarang aja travel aja sudah ada ini ya, Traveloka ya, yang memudahkan orang untuk booking tiket dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ya. Di sisi lain itu ada. Pak Eksario, sorry kalau ada slide-nya boleh dicoba share lagi Pak. Mungkin tadi belum sempat Oh ya, oke. di. Ya, oke. Terus yang kedua ya, agar mudah menjangkau customer kecil sampai dengan pelosok daerah ya Pak. Sampai dengan pelosok daerah. Jadi supaya customer-customer yang butuh dibantu atau UMKM yang butuh dibantu itu bisa ada wadah untuk menyampaikan unek-uneknya lah, atau ini apa namanya, dia punya keinginan tapi mau mulai dari mana, seperti itu ya. Memudahkan dari sisi customer untuk berdiskusi ya. Dan yang paling akhir itu memudahkan branding ke calon customer sebagai target yang ditentukan, seperti itu. Sebentar saya sharekan.
Mulai ada ini PPT-nya. Nah, seperti itu ya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Layanan jasa dari logistik Paloka Logistik ini yang seperti yang saya tampilkan dalam layar ya. Itu adalah logistik intermodal ya, domestik dan internasional. Ini bisa mencakup dari luar pulau langsung ke internasional ya. Biasanya ada beberapa barang yang dia hasil alam lah ya, hasil alam, ikan dan lain-lain itu yang dari luar pulau itu langsung ekspor ke negara tujuan. Ikan dari mana? Dari Bitung, ya kan. Terus produk apa coconut fiber, ya kan, dari luar pulau dan lain-lain. FCLC freight, ya kita bisa mencakup dari dry container, river, iso tank maupun flat track ya. Bahkan barang kecil pun seperti LCL, sea freight, dan air freight, ya ini kargo ya. Itu kita juga bisa, baik ekspor maupun impor. Ini sama dengan kurir ya, tapi kurir itu lebih ke door to door, dan paketnya sangat kecil, biasanya untuk ukuran kilo. Tapi kalau LCL biasanya dihitung berdasarkan dari ini, kubikasi juga. Dan volumenya biasanya lebih dari 50 kilo. Door to door delivery ini sangat membantu sekali untuk beberapa customer ya. Customer yang UMKM, customer kecil biasanya seperti itu, yang di sininya dia nggak punya izin, di importirnya juga sama nggak punya izin, nah kita fasilitasi dengan kemudahan itu. Kenapa kita punya agen lebih dari 250 negara? Karena untuk memfasilitasi door to door delivery. Karena di sini dia nggak punya izin, kita fasilitasi, di sana agen kita yang memfasilitasi izin impor si pembeli itu, termasuk dengan warehousing ya, warehousing kalau untuk penyimpanan barang sementara ya kan, under name ekspor impor seperti yang saya infokan tadi ya, dan tracking custom clearance termasuk asuransi. Halo? Yes, Pak. Lanjut, Pak. Ya, oke. Seperti yang saya infokan tadi ya, jangkauan area kita seluruh dunia. Karena kita international freight forwarder ya. Di seluruh dunia, di 5 benua, kita bisa menghandle sampai dengan ke pelosok ya, sampai dengan ke beberapa kepulauan kecil ya, termasuk Hawaii dan lain-lain ya, Honolulu, terus kepulauan Inggris kan banyak sekali ya, Britania itu banyak sekali di dunia yang itu sangat kecil-kecil meskipun itu letaknya bukan di Inggris ya. Dalam hal ini pengiriman internasional kita sudah sangat menguasai sih dalam waktu 10 tahun ini ya. Dan ada beberapa customer itu, apalagi yang di Bali ya, itu kebanyakan tuh personal kargo yang dia nggak punya izin, yang dia di sini belanja, setelah itu kirim ke negaranya, sampai sana sama juga, nggak punya izin juga, gitu kan. Untuk domestik, kalau untuk domestik ya pengiriman domestik tidak perlu ribet ya, itu seperti pengiriman biasa aja sih, menurut saya. Cuman dalam volumenya sangat besar gitu aja, kalau domestik ya. Kalau baik kontainer. Ini kendala-kendala yang sering dihadapi eksportir dan importir pemula seperti ini biasanya. Ini basic ya. Sebetulnya di sini ada cabang-cabangnya banyak sekali biasanya. Sulit mencari penjual atau pembeli pasar internasional yang sesuai harapan. Ini sudah nyabang lagi nanti. Nanti pertanyaannya carinya di mana? Seperti itu kan. Terus sulit memberikan kepercayaan soal pembayaran kepada pembeli atau penjual. Nah ini juga sama ini. Karena nomor 3 ya, minim pengetahuan
metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang aman ya. Di sini nomor 2 dan 3 ini hampir sama ya. Nomor 3 itu biasanya yang dikenal pada umumnya itu adalah konvensional pembayaran pakai TT ya, telecredit transfer ya, transfer biasa lah berarti gitu ya. Tapi itu biasanya untuk customer yang sudah sama-sama mengenal atau customer yang sudah sering order, regular order seperti itu bisa dijalankan. Tapi untuk customer yang baru order atau baru kenal berarti kan belum terbentuk ya kepercayaannya masing-masing ya. Itu lebih baik menggunakan LC ya, letter of credit ya. Itu bisa menggunakan pihak ketiga yaitu bank untuk memberikan keamanan dalam pembayaran. Jadi LC itu tidak akan cair ke pembeli ataupun penjual atau salah satunya ya, itu tanpa memenuhi dokumen yang tertera di dalam LC itu. Nomor 4, tidak tahunya aturan larangan dan batasan seperti yang saya infokan tadi ya. Ada beberapa barang yang di Indonesia baik ekspor maupun impor itu yang dibatasi. Seperti halnya barang tambang, nah, seperti itu. Barang yang harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen khusus seperti kayu itu harus ada dokumen fee legal. Terus seperti kayu olahan itu harus melampirkan dokumen laporan surveyor ya. Biasanya diterbitkan oleh Sukovindo maupun Surveyor Indonesia. Nah, seperti itu contohnya. Terus besi dan baja itu ada PI-nya. Seperti itu. Yang kelima, tidak punya legalitas perusahaan dan izin ekspor impor atas barang tersebut. Untuk UMKM biasanya memang tidak punya izin karena dia baru memulai dan belum reguler dalam ekspornya. Sebulan kadang ada, kadang enggak gitu kan. Kadang-kadang ekspornya 6 bulan sekali, yang seperti itu. Itu yang biasanya dia tidak mengurus izin, tapi dia lebih lebih kita kasih fasilitas untuk under name ya, untuk kita pinjamin nama untuk memfasilitasi ekspor maupun impornya. Bahkan factory besar pun juga sama. Factory besar pun juga juga kadang ada yang dia impor tapi tidak sesuai dengan izin yang diberikan ya, otomatis dia kan harus juga pinjam nama juga yang sesuai dengan komoditi yang diimpor itu kan gitu kan. Terus yang keenam dari 1 sampai 5 kalau sudah ketemu semua, keenam ini juga menjadi nilai poin besar ini ya. Yaitu bingung menentukan biaya logistik. Berapa biaya logistik? Jangan-jangan diimpor malah lebih mahal gitu kan. Lebih baik di lokal aja. Ataupun sama di ekspor pun juga sama. Pembeli di sana pun juga sama akan menentukan, akan menghitung nilai barang itu sampai dengan pembelinya mereka yang di sana atau di sini ya. Kalau di sini kalau sebagai importir ya, itu masuk apa enggak dengan harga yang harga pasar yang sudah terjadi di sini. Seperti itu ya. Nah, di sini perlunya peranan freight forwarder dalam memberikan advice ya, memberikan saran ya. Nah, ini panelnya ini kenapa pelaku logistik ya atau freight forwarder itu wajib melakukan pemasaran digital. Kalau ini untuk sesama logistik ya, sesama perusahaan logistik ya, atau freight forwarder maupun ekspedisi muatan kapal laut, apalagi sekelas pelayaran ya, pelayaran itu. Ada pelayaran yang sampai sekarang belum ada sistem tuh masih ada. Ini skupnya seperti ini ya, supaya mudah mengikuti perkembangan zaman bisnis logistik. Yang kedua, agar mudah menjangkau customer kecil sampai dengan pelosok daerah. Yang ketiga, memudahkan customer untuk berdiskusi langsung
meskipun belum saling kenal. Ini yang seringnya di sini. Yang keempat, memudahkan branding ke calon customer yang sesuai dengan target. Ya. Ya, oke, seperti itu Pak Juanda ya, untuk penjelasan singkat saya. Oke, thank you Pak Eksario ya. Ini seru banget sebenarnya kalau kita membahas tentang apa namanya digitalisasi dan pemasaran gitu ya. Sekarang lagi banyak kendala-kendala ya. Mungkin kita bisa diskusi mengenai kendala-kendala yang ada di bagian freight and forwarding ya. Dan hari ini saya akan ditemani oleh Devin nih untuk memandu sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Nah, silakan Silakan. Devin untuk dipandu tanya jawabnya dan yes, sudah ada Pak Theo nih, udah angkat tangan duluan nih. Silakan Pak Theo. Silakan Pak Theo. Oh, mungkin masih di mute, boleh di unmute dulu. Halo, selamat malam Pak Vina, selamat malam Pak Juanda, Bu Devi. Selamat malam Pak Theo. Ya, jadi di sini sebenarnya saya baru belajar, saya lagi coba mendalami perihal bisnis ekspor impor ini Pak. Nah, kebetulan saya punya beberapa komoditas di kampung dan menurut saya layak untuk masuk ke ranah ekspor impor ini. Cuma di sini adalah yang menjadi kendala perihal logistik yang menghubungkan antara tempat saya dengan jangankan di luar negeri, ini domestik dulu dengan misalnya posisi saya kan di Nias ya, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Dan targetnya tadinya saya mau target Jakarta. Agak sulit bagi saya perihal menghubungkan antara Nias ke Jakarta. Saya masih belum paham untuk penentuan nilai Pak, penentuan harga tentunya. Terus saya sedikit tertarik perihal poin nomor 2 tadi, sulit memberikan kepercayaan perihal pembayaran. Nah, di sini saya pengen tahu Pak, sebenarnya karakter yang memang dapat kita percaya bahwa konsumen itu atau calon pembeli itu deal atau closing penjualannya itu satu. Terus saya pengen tahu syarat dan dokumen yang perlu disiapkan dalam hal ekspor impor itu Pak. Terus ketiga tadi poin bahwa tidak adanya kenalan forwarding ya. Nah itu biar dapat bantuan untuk dapat kenalan forwarding itu gimana Pak? Terima kasih. Gitu ya. Ya Pak Theo. Thank you Pak Theo atas pertanyaannya Pak Theo ya. Pak Theo ini kalau Nias memang ini kepulauan kecil di di Sumatera Utara ya Pak Theo ya. Jadi Betul, itu Pak. memang harus di-arrange melalui kapal lokal dulu ke Padang ya Pak Theo ya. Jadi sepertinya untuk keperluan itu harus di-arrange melalui ini Pak Theo, melalui pakai truk kecil dulu Pak Theo. Setelah itu masuk ke Padang, ke warehouse ya, ke warehouse itu baru dilakukan stuffing ya, masuk ke international container ya kalau memang Pak Theo mau ke ini ya, ke penjualan ekspor ya. Cuman kalau ke domestik ya tinggal diteruskan aja ke port mana gitu kan atau destination mana yang pembelinya Pak Theo ada ya di mana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai dokumen ya Pak Theo ya. Dokumen ini komoditinya apa Pak Theo? Kebetulan Barangnya saya apa ya? ada perikanan sama ini Pak, kelapa. Kelapa ya. Kelapanya itu fresh atau sudah karena kelapa itu kan semua
Kepakai ya Pak Tio ya. Ya, Mau airnya, betul. mau dagingnya, mau fresh, mau utuh atau mau serabutnya kepakai semua itu ya. Kalau saya kebetulan saya lagi coba-coba selain fresh, saya kebetulan lagi coba-coba ngolah dalam bentuk arang gitu loh Pak. Oke, berarti Hmm, coconut shell ya Pak Tio ya. ya betul, Patok arang ya. betul. Ya. Jadi kalau di sini kita membicarakan soal dua-duanya itu kena lartas ya Pak Tio ya. Jadi ikan itu harus pakai karantina ikan. Itu harus pakai karantina ikan. Jadi harus setelah nanti di arrange sampai dengan Padang nanti akan ada dinas kita harus mengajukan ini apa karantina ikan. Tapi kalau Pak Tio ini kan belum ada izinnya Pak Tio ya. Nah justru itu Pak, makanya saya Nah, mendalami izinnya ekspeditor itu ini. itu perlunya freight forwarder, kenal freight forwarder seperti itu Pak Tio. Jadi kalau baru mulai, kalau mau bikin izin dulu malah nanti repot, malah sudah bikin izin sudah jadi semua sama NPWP, malah nggak jadi ekspor, malah kita ada kewajiban untuk wajib lapor pajak, kan repot kan, nggak ada transaksi tapi lapor pajak gitu kan. Nah di situ ini Pak Tio harus kenal freight forwarder ya, seperti kita ya, kalau logistik ya, yang bisa memfasilitasi dari ini under name-nya juga izin ekspornya dari A sampai dengan Z. Jadi Pak Tio tinggal memasukkan aja barangnya ke truk ya yang kita sediakan ya. Setelah itu nanti kita yang akan memproses dari sampai dengan pelabuhan tujuan di destination di uh, tempat pembelinya Pak Tio ya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk yang coconut steel ya, itu memang lagi ramai sekali Pak Tio. Cuman itu ada beberapa pelayaran yang tidak mau untuk mengangkut barang arang ya. Tapi kita ada tapi enggak semuanya enggak mau ya. Ya ada yang mau juga. Untuk izinnya itu lebih mudah daripada ikan. Izin ekspornya lebih mudah daripada ikan, cuman pemilihan pelayarannya tidak semuanya mau seperti itu aja. Dari segi penentuan kepercayaan seperti apa kepercayaannya? Biasanya pembeli itu kalau belum saling kenal itu dia akan ini akan mensurvei lah ya, seperti itu ya, mensurvei, dan bahkan bisa jadi datang langsung ke sini Pak Tio kalau memang kalau memang serius ya, datang langsung ke sini sudah fix semuanya, apalagi ini transaksikan itu kan miliaran ya Pak Tio. Enggak seperti apa namanya produk ini ya, yang tadi lah arang kan mungkin nilainya enggak paling cuma 200-300 juta gitu ya. Kalau ikan pasti miliaran, pasti minimal 1,2 M gitu ya, seperti itu. Jadi dia untuk mengeluarkan uang segitu besar itu pasti akan datang. Di sisi lain kalau memang dia nggak bisa datang, dia pasti akan membuka LC. Nah, LC itu kan ada penengah daripada bank yang ini ya, yang memberikan fasilitas LC ya. Itu yang pertama, kalau sudah pakai LC, Pak Teo harus punya legalitas atau ada ataunya. Kalau memang Pak Teo nggak mau membuat legalitas, ya Pak Teo harus mencari partner forwarder yang bisa memberikan fasilitas under name sekaligus titip uang pembayaran. Karena kan LC itu kan dilihat dari ini apa legalitas atau siapa pemilik atau pengirim barang yang ada di dokumen itu. Kalau Pak Teo nggak punya legalitas kan otomatis kan dokumen itu kan bukan atas nama Pak Teo kan. Otomatis itu adalah atas nama semuanya atas nama under name atau export license. Seperti itu Pak Teo. Sudah cukup jelas Pak Teo? Gimana Pak? Pak Theo, sudah cukup jelas? Pak, kalau titip uang pembayaran itu berarti kurang lebih konsepnya kayak COD gak sih Pak? Hmm, bukan COD ya Pak Teo. Jadi itu Bukan. LC itu seperti halnya di sana itu sudah memberikan jaminan uang, sudah membayarkan atau memasukkan uang itu di rekening
di rekening bank yang ditunjuk ya, yang ditentukan, yang sama-sama menentukan. Nanti di sini ada bank, misalkan di sini bank BCA ya, banknya Pak Teo itu bank BCA, di sana banknya pembeli itu apalah ya gitu ya, HSBC bisa gitu ya. Jadi nanti pembeli itu sudah mendepositkan uangnya itu di LC, di bank tersebut. Jadi supaya ini apa namanya aman dari sisi Pak Tio untuk mengirim barang. Jadi barang dikirim otomatis itu pembeli nggak mungkin nggak bayar, orang dicek itu kan ada dananya gitu, ada dananya baru Pak Tio kirim, nanti setelah oke dokumen sesuai dengan kontrak yang ada di LC, nanti baru apa namanya uang itu akan rilis ke rekeningnya Pak Teo. Jadi bukan COD ya Pak Tio ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, tapi ini saya lagi menunggu pertanyaan mungkin ya Pak ya. Kan tadi Pak Exario, saya manggilnya apa nih Pak Exario, Pak Rio? Rio aja Pak lebih Rio. gampang ya. Pak Rio menjelaskan tentang kan kita harus branding diri dulu. Kita harus, karena itu kan kalau misalnya mau ekspor impor berarti kan otomatis dalam jumlah yang besar kayak gitu. Mungkin boleh nggak sih Pak dikasih tips dan triknya supaya nggak kalah tender mungkin, atau mungkin Mbak menunjukkan bahwa kita ini memang punya kualitas yang oke, kita terjamin meskipun kita belum pernah ekspor impor. Maksudnya ini kayak pelanggan pertama, untuk meyakinkan pelanggan pertama kita gimana nih Pak? Oke, yang pertama pasti ya, karena ini kan sama yang dilakukan oleh trading ya. Trading itu kan dalam hal ini kan seperti apa ya? Trading itu seperti eksportir yang tidak punya pabrik. Dia hanya broker atau lebih ke ya broker lah ibaratnya. Anggapannya dia nggak punya pabrik, dia nggak punya barang, dia nggak punya ya apa gudang dan lain-lain ya. Dia hanya trader. Yang pertama itu website. Website itu penting sekali karena nggak mungkin perusahaan trader itu nggak punya website seperti itu ya. Kalau kita mau berbisnis dengan orang dengan apa global ya, jadi bukan dengan kenalan ya, tapi dengan global. Itu yang penting, yang pertama itu website, itu yang pertama. Yang kedua ya kita cari market ke mana, ke beberapa sosial media kan sekarang sudah banyak itu, ada di Instagram, kalau di Facebook ada forum ya, terus di Alibaba ya. Alibaba biasanya itu untuk pasar besar ya, pasar apa namanya factory, itu biasanya larinya dia ke Alibaba pasti, dan dia yang punya bintang gold itu pasti akan berbisnis dengan yang gold, dia nggak akan mau dengan yang tidak terpercaya, itu nggak mau, biasanya seperti itu untuk factory ya, seperti itu. Terus bisa jadi main-mainlah ke Disperindak, bantu kok, pasti dibantu. Banyak sekali data eksportir berdasarkan komoditi nanti akan diberikan oleh orang Disperindak untuk apalagi ada program sekarang kan, ada juga tuh Disperindak dengan program ini ya, UMKM ya, seperti itu. Oke, jadi Bahkan kita harus ya punya website dulu ya Pak? website dulu paling awal. Bahkan ada yang dia berani untuk ikut pameran ke luar, ke beberapa pameran di dunia ya. Apalagi di Jakarta tuh banyak Jakarta. Oke, jadi kayak memang kalau misalnya mau buat yang lebih besar lagi, kita harus bikin profil diri dulu dan berani untuk ikut pameran. Kayaknya itu yang utama ya Pak ya, ikut pameran untuk memperkenalkan kita ini siapa gitu ya Pak ya, setidaknya. Ya, betul. Itu betul. Cuman kalau pameran menurutku ini sih sebagai untuk pengenalan skala kecil aja ya. Tapi kalau website dan kita apa namanya langsung branding ke secara digital tuh lebih oke sekali itu. Oke, kita mungkin akan ngomong lebih lanjut tentang itu, tapi mungkin Pak Arjo boleh mau memberikan pertanyaannya. Maaf Pak, tadi keselip pertanyaannya. Silakan Pak Arjo. Ya, jadi saya juga lempar pertanyaannya di chat ya. Jadi ini tantangan
yang dihadapi banyak pengusaha restoran Indonesia di Amerika khususnya. Jadi kalau mereka itu impor bumbu dari Indonesia ke Amerika misalkan, itu biayanya tuh jauh lebih tinggi misalkan dibandingkan dengan misalkan restoran Thailand atau restoran Vietnam impor bumbu dari negara mereka, dari Thailand atau dari Vietnam. Karena untuk yang Indonesia ini kayaknya tidak pada saat apply izin ya, itu tidak ada kategori untuk itu. Sedangkan kalau untuk yang Thailand, sedangkan yang untuk Vietnam itu sudah ada kategori, jadi lebih lancar dan lebih murah biayanya. Nah, hal yang seperti ini jadinya bikin harga jual makanan Indonesia di restoran Amerika itu jadi tinggi, jauh lebih tinggi daripada makanan serupa yang di restoran Thailand atau di restoran Vietnam. Itu apakah bisa membantu perusahaan Bapak untuk hal-hal yang seperti ini? Jadi Bisa. ya entah itu dibikin kategori atau gimana gitu. Bisa sekali Bapak. Jadi untuk biasanya restoran tuh yang di Amerika skala ini Pak, apa namanya, impornya itu ini ya, dalam bentuk LCL ya Pak ya. LCL, jadi dalam bentuk berapa kubik gitu aja ya, berapa kubik, karena bumbu itu kan sedikit, misalkan 1 kubik aja sudah bisa dipakai untuk sekian lama gitu kan, dan nggak boleh lama-lama juga, nanti kan expired juga gitu kan. Nah seperti itu bisa Pak. Jadi kita banyak sekali mengirimkan, bukan bumbu ya, bukan bumbu. Kalau makanan seperti bumbu pecel ya gitu loh, itu banyak sekali dikirim ke Eropa, karena Eropa itu kan memang banyak sekali orang Indonesia di sana ya, di Rotterdam gitu kan, di Hamburg ya, dan kerupuk juga. Sama halnya dengan di Amerika. Kalau Amerika memang kita kebanyakan skala besar ya kita kirimnya. Cuma kita sangat bisa sekali, karena LCL ya, Lost Container Load itu sama dengan customnya dengan kontainer, dan kita juga bisa menghandle untuk borongan ya, atau door to door sampai dengan di penerima di Amerika, seperti itu. Jadi selama ini dari restoran tuh biasanya mereka ambil dari distributor ya Pak ya. Distributornya biasanya ada di California atau di negara bagian lain, dan mereka tuh udah dipatok harga tinggi gitu. Jadi ini bukan masalah di sisi restorannya, bukan masalah di distributornya, tapi memang dari prosesnya itu udah mahal. Jadi dan mereka sudah mencoba segala cara gitu. Jadi saya terus terang tertarik kalau ada cara lain yang bisa ditempuh dan bisa menurunkan biaya gitu. Oke. Ya nanti kembali lagi ya Pak ya. Itu bisa dilakukan, intinya bisa dilakukan door to door, tapi nanti akan dihitung lagi dari sisi pembeli. Pembeli itu kan apa namanya, yang punya restoran ya, apakah setelah dihitung dari Indonesia harga sekian plus logistik sampai dengan sana itu harganya lebih murah kah, atau malah lebih mahal, karena kan di distributor yang di Amerika itu kan pasti kan volumenya dia lebih besar kan Pak ya. Dia sekali impor kan bisa jadi sekian kontainer, itu kan pasti kan lebih murah dari sisi logistik, daripada dia cuman impor ke satu apa namanya, pemilik restoran impor untuk dia sendiri, kan pasti berbeda. Pasti harusnya lebih murah di distributor itu Iya Pak. untuk apa namanya, menghitung nilai logistiknya, karena dia pasti skala besar dan dia mensuplai ke beberapa restoran yang ada di Amerika. Cuma pertanyaannya apa lebih mahal daripada tadi mana, Taiwan dan Thailand ya Pak ya? Ya Thailand Itu dan juga Vietnam tuh jauh lebih murah gitu. lebih murah ya. Mungkin juga bisa jadi dari nilai dari belinya bumbu di sini. Saya juga kurang tahu sih ya kalau itu ya. Karena kalau bisa lebih murah ini nanti kita semua setelah selesai acara ini kita semua bisa jadi Crazy Rich Surabaya Pak. Sorry gimana Pak? Ya kalau ternyata bisa lebih murah, nanti kita semua ini peserta setelah selesai acara ini bisa jadi Crazy Rich Surabaya. Ya, silakan nanti Pak, di apa namanya, dikalkulasi ya. Kalau memang ada prospek ya, terus nanti didiskusikan dengan apa, teman-teman yang restoran yang ada di sana, apakah
masuk atau enggak gitu ya, dari segi nilai barang setelah sampai dia terima ya, sampai setelah apa namanya restoran itu terima seperti apa setelah di total itu apakah lebih mahal ataukah enggak gitu kan. Gitu ya Pak Arjo ya, Terima kasih, Pak. sudah menjawab. Oke, Bu Feni, sekarang giliran Bu Feni nih yang tanya nih Pak. Apa jaminan ketepatan waktu dalam pengirimannya? Dan berapa waktu dana yang sudah dikirim oleh konsumen sampai ke produsen jika kedua belah pihak sudah tidak ada masalah? Gimana nih Bu Feni? Apakah mau ini menjelaskan secara langsung biar jelas pertanyaannya gimana? Bu Feni? Iya, Silakan. kurang jelas ya. Mungkin boleh ini ya. Jadi untuk biasanya kan kendalanya kalau ekspedisi itu di ketepatan waktu ya Pak Rio ya. Betul. Ya itu jaminannya apa? Kalau Dan untuk ya- internasional, tuh tepat di hari yang sama bisa jadi itu ya memang ada. Cuman delay sedikit ya 2-3 hari itu menurut saya wajar. Kecuali delaynya 10 hari, ya itu kan sudah berarti itu sudah ada ini apa penundaan di transit port atau biasanya kalau di Asia Tenggara itu di Singapura ya biasanya seperti itu ya. Adanya bisa jadi delay itu terjadi karena congestion atau macetnya antrian pelabuhan di Singapura ya atau di Malaysia. Di sisi lain bisa jadi karena kendala trouble dari kapal ya, itu seperti itu. Tapi kalau pencairan dana pasti kalau kan ada dua metode pembayaran. Kalau telegraphic transfer ya saya rasa 2 hari nyampe Bu. 2 hari setelah ini ya, setelah pembeli mentransfer ya. Tapi kalau LC itu tergantung dari banknya. Biasanya LC itu setelah dokumen komplit 2-3 hari lah, 2-3 hari pasti sudah dokumen komplit dan di-approve oleh bank ya. Itu 2-3 hari pasti sudah cair seperti itu. Berarti kalau cepat mana? Ya pasti cepat transfer biasa. Iya. Cuman kalau LC itu ada pengecualian ya untuk Bangladesh ya. Karena Bangladesh itu agak unik. khusus hanya untuk Bangladesh saja sih. Uniknya itu bisa jadi di-approve tapi cairnya 1 bulan lagi. Itu yang agak repot. Dan itu memang sudah kebiasaan dari Bangladesh seperti itu sih. Jadi agak hati-hati untuk berbisnis ekspor ya yang pakai LC dengan Bangladesh. Iya. Oh, jadi selama ini apakah ekspedisi Paluka ini pernah ada kendala dalam menghadapi keterlambatan paket itu, Pak? Kalau keterlambatan paket pasti bukan kendala ya Bu ya, tapi itu memang sudah diwajarkan dalam pengiriman ini ya Bu ya, ekspor maupun impor. Karena kan di sini kan kita kan juga bukan cuma melibatkan dari sisi kapal ya, dari sisi geografis ya, tapi dari sisi custom juga bisa. Apalagi custom impor ya, itu kan sangat-sangat sekali detail. Bisa jadi barang yang sama tapi dengan pemeriksa yang berbeda itu hasilnya berbeda. Bisa jadi apa namanya kita ketemu orang bea cukai yang berbeda itu bisa berbeda juga responnya. Ada yang lama, ada yang pemeriksaan hari itu langsung keluar, ada yang kapal belum sandar aja sudah dapat ini jalur hijau atau sudah keluar SPPB ya atau singkatan itu kepanjangan itu surat ini ya persetujuan pengeluaran barang ya. Itu juga ada. Jadi kan lebih on time lagi itu. Jadi tergantung dari custom juga. Kalau dalam logistik itu hal yang wajar sih, Bu. Kalau terlambat ya 2-3 hari itu hal yang wajar. Jadi enggak sampai lama ya, Pak Rio ya? Enggak sampai lama. Pernah lama ya. Pernah lama karena barangnya tuh kacau ya. Karena
ya kita nggak bisa memungkiri juga karena kan ada juga yang pembeli di sini yang bilangnya A, B, C, D ternyata ada ada F, nah, ada G. Ya repot juga. Begitu begitu kontennya dibuka, diperiksa, kita nggak bisa menjelaskan sesuai dengan dokumen kan gitu kan. Jadi ya ya emang seperti itu. Karena saya pernah kirim ke Malaysia atau ke luar Hmm, negeri itu ke kantor pos ya, saya buka semua, hmm, terus sudah harus packing kayu dan sebagainya. hmm. Di Malaysia juga terlambat Terlambat dari pesawatnya dari atau kantor dari posnya. kantor pos di sana mengirimkan ya? Iya, jadi ya itu yang membuat kecewa, ketepatan waktunya itu. Ya. Itu mungkin dari kurang tahu juga sih ya. Karena itu kan dari kantor pos ya Bu ya. Karena harusnya kantor pos di sini di Indonesia itu bisa memberikan apa namanya push ke agen yang di Malaysia karena di Malaysia itu kan bukan pos ya Bu ya. Push Iya, ke Malaysia itu supaya ini barang urgent. Jadi jangan sampai delay karena kalau delay ya ABCDE gitu kan dengan alasan-alasan tertentu seperti itu. Karena ada beberapa sama dengan halnya pengiriman internasional ekspor impor ya, karena dia akan mengutamakan barang-barang yang riskan, misalkan seperti buah, gitu kan. Barang ini nggak kuat, dia harus diutamakan. Terus barang-barang yang mudah-mudah, yang ringan-ringan seperti itu, makanan, ya seperti itu lebih diutamakan daripada barang misalkan baju, ya garment atau sepatu dan lain-lain seperti itu. Jadi ada prioritas sendiri yang mereka harus kirimkan lebih dahulu karena kalau delay atau delay dalam pengiriman dia akan mempengaruhi kualitas barang itu kan bisa jadi seperti Oke, itu Bu itu Feni. Bu Feni. Pertanyaannya yang selanjutnya di chat Pak Rio. Dicat ya. Oh, kenapa Paloka tidak go digital untuk tracking posisi barang dan pembayaran? Mungkin kayak ini ya, JMT yang bisa lihat resi gitu mungkin Pak maksudnya ya. Ya betul. Untuk saat ini kita masih belum ya Bu ya, masih belum untuk go sampai dengan ke tahap itu ya, karena kita memang purely untuk forwarder ya, freight forwarder ya. Karena memang bagus sekali untuk go digital sampai dengan sistem pembayaran, terus sampai dengan tracking ya, sampai dengan tracking. Cuman ada cumannya. Sistem itu kan ada yang membatasi ya, ada yang membatasi dalam hal itu. Kalau pembayaran berarti customer harus bisa masuk atau memahami dari sistem kita, seperti itu ya. Terus yang kedua, bahkan biasanya UMKM itu malah ini agak bingung untuk memahami sistem atau bayar harus ngupload dulu ya dan lain-lain ya seperti itu. Itu yang pertama. Tapi memang sangat sekali bagus sih untuk sistem itu. Tapi untuk saat ini kita masih belum sampai ke tahap itu. Nah, kalau kayak gitu mungkin sampai seberapa nih Pak seharusnya sebuah perusahaan atau usaha kita yang kalau misalnya mau ekspor impor itu digitalnya website yang tadi Bapak bilang itu harus seperti apa minimal? Apakah hanya Oke. profil ataukah bisa sampai mengisi form kayak contohnya saya mau kirim barang ini di sini ini keluar semua biayanya dan lain sebagainya itu em, websitenya harus sampai seperti apa, secanggih apa mungkin Pak? Oke. Untuk sampai dengan tahap website website seperti platform seperti itu memang diharuskan, cuman untuk di bisnis freight forwarder ini masih jarang sekali yang memakai yang sudah ke tahap itu, kecuali pelayaran ya, pelayaran itu juga sudah ada, itu pun belum semaksimal itu karena yang pertama harga itu fluktuatif, bisa naik turun tergantung dari kondisi dunia seperti saat ini itu kan sedang ada ini ya, perang ya. Terus yang kedua kondisi
kondisi ini apa peak season ya, peak season ya. Kan kemarin itu kan habis ini ya, habis end year ya atau akhir tahun ya. Itu kan peak seasonnya ada. Terus setelah itu ditambah lagi peak season dunia yaitu Chinese New Year ya kan. Setelah itu nanti akan ada lagi momen yang mana Chinese produsen atau eksportir dunia ini libur, yaitu Cina libur selama 1 bulan, itu kan mempengaruhi sekali. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk tracking kita bisa memberikan ini ya, memberikan update secara berkala melalui email ya, dengan kita melampirkan website dari pelayaran masing-masing ya, seperti itu. Di sisi lain, selain itu untuk bagaimana caranya untuk membooking ya, booking saat ini kita memakai ini apa namanya sistem masih email ya, masih email dalam bentuk shipping instruction masing-masing ya, seperti itu. Di luar itu yang ada di market ya Bu, yang ada di market itu UMKM ya, UMKM biasanya itu memberi instruksi melalui WhatsApp itu aja sih. Karena apa ya? Yang Karena paling mudah mungkin ya Pak ya. iya Dan mudah, paling simple dekat gitu loh. gitu ya, paling Mudah, simpel. simple, nggak perlu memahami sistem, nggak perlu. Dia hanya jualan seperti itu, jualan. Bahkan ada yang nggak mau buka laptop, seperti membuang waktu seperti itu. Karena dia UMKM itu kan semua dikerjakan sendiri, kan gitu kan. Jadi ya itu dia nggak mau, akhirnya ya revisi atau perubahan dokumen hanya WA-WA-an aja udah, sesimpel itu. Tapi kalau itu menjadi kelebihan juga dari sisi forwarder, karena apa? Karena kalau langsung ke pelayaran atau langsung ke airline itu tidak bisa seperti itu. Dia harus sesuai dengan format, mengisi sendiri, ya kan, seperti itu. Lebih ribet pastinya gitu ya Pak ya. Nah, pastinya. Makanya kan peranan freight forwarder dalam membantu UMKM itu membuat semua menjadi simpel. Ya kan, hanya duduk manis aja, semua disediakan, barang truk datang, diisi aja, sudah sampai di destinasi, sudah selesai. Oke. Hanya fokus dalam penjualan gitu aja. Kecuali untuk perusahaan skala besar ya, itu memang dia memang sudah terorganisir dan dia sudah punya bagian Sendiri sendiri. untuk nganu Dan itu ya. dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan seperti itu kan. Udah nggak perlu didikte lagi, dia sudah tahu kan gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah mulai memikirkan tentang memperbesar bisnis Bapak Ibu ke luar negeri. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya ya Pak ya, kalau menurut Bapak ini, apa sih yang paling ditakutkan untuk bagi UMKM lebih tepatnya dalam kalau bisnisnya sampai melakukan diekspor kayak gitu. Menurut Bapak setelah mengatasi berbagai macam klien ya tentu saja, apa yang membuat mereka itu takut atau resah kayak gitu, dan menurut Bapak sebenarnya nggak seburuk itu, atau menurut Bapak gimana? Menurut saya tuh intinya tuh adalah uangnya dibayar apa enggak gitu aja. Yang ditekan cuma di situ aja sih. Ini nanti barang saya dibayar apa enggak gitu kan. Nanti saya sudah bikinkan sesuai permintaan, barangnya banyak, enggak jadi dibayarin, akhirnya dia ada modal yang ketahan gitu kan. Dia harus menjual barang ini kan agak susah. Karena kan ordernya itu kan harusnya kan diperuntukkan untuk pembeli Skala A, besar. ya kan. Kan mencari pembeli yang sama kan, dengan permintaan yang sama kan agak susah ya. Seperti itu ya. Nah, intinya itu adalah biasanya yang ada yang saya hadapin kebanyakan ya itu adalah dia pasti menanyakan nanti nanti gimana ya pembayarannya ya Pak gitu, supaya aman ya gitu kan, supaya barang saya ini aman dibayar, nanti kalau ini dikirim padahal dia cuma bayar DP aja Pak, nanti sampai sana nanti gimana ini sisa pembayarannya lah, seperti itu peranan forwarder untuk menjelaskan ke
ke penjual ya. Jadi ada ekspor itu ada yang namanya dokumen ya, dokumen atau resi ya, resi. Tapi dalam ekspor impor itu namanya tuh kalau dalam penerbangan namanya airway bill ya. Kalau dalam laut itu kalau di laut itu namanya bill of lading ya. Itu menjadi jaminan yang mana kalau tanpa itu pembeli pun nggak akan bisa mengeluarkan barangnya di destinasi. Itu nilai amannya di situ. Jadi pasti bayar, pasti nggak ada barang yang keluar dari pelabuhan atau airport tanpa dokumen itu pasti nggak ada. Kalau itu tidak diserahkan ke ke pembeli nggak akan bisa merilis atau mengambil barang itu dari pelabuhan atau airport di negaranya. Seperti itu. Apa syaratnya kan pasti kan penjualan pasti kan memegang itu dokumen itu untuk menahan supaya penjual bayar dulu baru tak kasihkan gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, wah. Jadi tadi kalau udah ngobrol, jadi yang paling utama itu harus bikin profiling dulu. Terus kalau Profiling memang website itu paling penting itu. paling penting ya Pak ya, dengan Ya, catatan dan kayaknya harus berinvestasi di situ juga ya Pak ya kayaknya. Karena itu yang membuat kita kayak terpercaya atau enggak sih gitu ya Pak ya kayaknya. ya betul. Terus habis itu kalau misalnya mau memperbesar baru boleh deh coba-coba untuk ikut pamerannya gitu supaya memperkenalkan gitu ya Pak. Meskipun Ya, ya, masa kecil, tapi kan kita bisa memilih pameran untuk yang internasional seperti itu. ya, ya, Dan selanjutnya kalau misalnya masih takut-takut untuk ekspor impor secara langsung bisa pakai peran dari freight forwarder tadi itu ya Pak ya. Nah, ya. nggak kerasa kita tuh udah 8:30 loh Pak ngobrolnya. Meskipun saya ada Oh di iya ya. ini, ya ampun sedih banget. Padahal saya harusnya bisa ngomong banyak nih sama Pak Rio. Mungkin sebelum kita Boleh, menutup boleh, boleh. boleh dikasih ini ya Pak ya, closing statement. Closing statement, tapi saya boleh share screen dulu. Giliran saya yang share screen boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke. Silakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, karena menjelang ulang tahun iCommunity, kita punya kabar baik. Jadi Bapak Ibu yang punya bisnis nih, kita bisa membantu untuk branding usaha Bapak Ibu. Brandingnya gimana sih? Brandingnya bisa kita bantu buatkan poster, buatkan sosial media postnya, bisa kita buatkan story di Instagram juga bisa. Nah, caranya gimana? Caranya langsung aja nanti bisik-bisik bisa DM ke iCommunity atau nanti bisa chat Ibu Nadila ya, business development kita. Kalau masuk grup di iCommunity nanti pasti ada nih Bu Nadila. Dan itu secara gratis. Cuman caranya memang harus kita chattingan dulu nih gitu. Oke, saya boleh dibantu ini share screen-nya kah? Jadi co-host sambil saya menjelaskan tentang iCommunity. Oke, thank you. Nah, saya share screen dulu. Selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Meskipun saya telat nih, tapi seperti yang kita tahu, iCommunity adalah sebuah komunitas pebisnis dan profesional yang dibangun oleh Pak Juanda Rovelim, yang tadi jadi MC kita pada saat awal. Jarang-jarang nih. Lalu apa sih iCommunity itu? Nah, iCommunity punya visi dan misi sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity itu apa sih? Jadi kita karena isinya adalah semua member dari seluruh ini ya bidang, ada yang bidangnya di F&B atau e-sport impor kayak gitu. Nah, bisa kita saling pertemukan untuk bisa menjalin kolaborasi kayak gitu. Nah, ini kode etik yang harus dipatuhi baik oleh member community ataupun bahkan kita sebagai
dari pihak iCommunity sendiri. Nah, terus gimana nih kalau Bapak Ibu pengen mengembangkan network melalui iCommunity? Terus Bapak Ibu mungkin saat ini ya merasa punya masalah kalau nggak punya network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama. Kalau misalnya Bapak Ibu merasakan hal tersebut, sekarang ini sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena coba deh Bapak Ibu pakai cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity tadi, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan loh kenapa Bapak Ibu perlu join. Yang pertama ada valuable community, quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, selain itu, iCommunity juga punya berbagai macam program ya. Programnya iCommunity kayak contohnya malam ini ada iCommunity Level Up Club. Jadi kita sharing tentang gimana level up usaha kita, bisnis kita tuh supaya lebih maju tuh gimana sih, supaya lebih berkembang gimana sih kayak gitu. Melalui berbagai macam expertise. Nah, terus ada juga yang iCommunity Business Matching. Jadi kalau misalnya ada jadwal IBM nih di Instagram, ikut aja Bapak Ibu di situ. Bapak Ibu akan ngobrol dengan sesama pebisnis dan memperkenalkan bisnis Bapak Ibu. Dan siapa tahu nanti di situ Bapak Ibu bisa ikut kolaborasi. Nah, ini how to grow your business with iCommunity. Jadi kayak tadi Devin bilang, ketemunya di iCommunity Business Matching, lalu kalau udah cocok sama salah satunya nih, bisa iCommunity one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Nah, ini salah satu contoh iCommunity Business Matching yang secara online. Terus, wah ini mah komunitas digital pasti online semua. Enggak gitu. Karena iCommunity juga hadir secara offline di seluruh Indonesia, bahkan juga di luar Indonesia. Jadi di Indonesianya kalau misalnya Bapak Ibu mikirnya cuma di Jakarta, enggak juga loh. Karena kita ketemunya di Surabaya juga bisa, di Jogja kita bisa, di Bandung kita bisa, di Bali, bahkan di Medan pun kita juga bisa ke sana kayak gitu. Semua jadwalnya ada di media sosialnya iCommunity. Jadi Bapak Ibu setelah ini harus follow ya media sosialnya iCommunity. Jadi nanti di situ Bapak Ibu bisa cek iCommunity lagi ngapain ya, ada acara apa ya, apa nih yang bisa kenalan sama pebisnis lainnya gimana nih kayak gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ketinggalan nih sama ngobrol apa tadi sama Pak Rio malam hari ini juga bisa dilihat di YouTube-nya iCommunity. Di situ semua iCommunity Level Up Club ada hadir gitu. Oke, itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi ke Pak Rio. Gimana Pak? Apa closing statement untuk malam hari ini? Khususnya bagi para UMKM yang memang mau trying untuk memperbesar bisnisnya dan untuk ekspor impor. Ya, thank you sekali. Pesan saya sih untuk UMKM ya, jangan takut untuk go internasional. Coba penjualan ke pasar ekspor ya. Itu bisa jadi volumenya lebih besar dan harganya juga bisa jadi lebih bagus. Seperti itu ya. Di sisi lain, kalau memang bingung, cari partner freight forwarder ya. Karena freight forwarder itu one stop logistik dari A sampai dengan Z. Jadi tidak perlu pusing dengan ketentuan pengiriman, dengan dokumen-dokumen, tinggal call aja ya. Call aja nanti akan dikasih dikasih jalannya seperti apalah atau advice-nya ya, seperti itu. Semua barang bisa diekspor kok. Tergantung kita bisa menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di Indonesia atau enggak. Tapi pada dasarnya pasti bisa. Kecuali satu, narkoba. Jangan sampai ya. Semua barang bisa diekspor, jangan takut untuk mencoba. Itu pesan dari Pak Rio malam hari ini. Oke, sebelum itu kita boleh ya Pak foto bersama. Foto bersama dulu, Bapak Ibu mungkin boleh nyalain kameranya. Oke, kita bisa foto bersama meskipun secara online. Oke, kita foto. 3, 2, 1. Oke, kita bisa bilang terima kasih Pak Rio atas Thank you poin-poinnya yang semuanya. menarik pada malam hari you. ini. Terima kasih. Oke, thank you so Pak Xario. much.